Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG B3 Kemenak tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yustin SPDI. Saya mengajar di SD 6 Angata mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sekaligus mahasiswa PPG B3 Kemenak tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Alauddin Makassar dengan NIM 210001254237. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Based Learning pada materi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 4. Mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan untuk berada di ruangan ini guna melaksanakan proses belajar mengajar. Ya, sebelum kita belajar, saya meminta ketua kelasnya dulu untuk memimpin doa kepada siswa Ananda Lesti. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Seluruhnya duduk, siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. 1, 2, 3. Selamat pagi, Bu Guru. Ya, pagi semua. Silakan duduk kembali. Oke, kita sudah berdoa. Selanjutnya, ibu-ibu guru minta kesiapannya untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, saya harapkan semua siswa untuk berdiri. Sama-sama ya menyanyinya.
Cahaya, Hadir, Bu. Mei, Hadir, Bu. Naya. Hadir, Bu. Ya, berarti untuk pagi ini semua hadir ya? Iya. Hadir. Hadir. Hadir dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Iya. Kenapa ini kurang semangat? Masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Iya. Saya ingin semua siswa yang ada di dalam kelas ini semangat dalam menerima pelajaran dari Ibu Guru. Ya. Sebelumnya saya minta bantuan untuk kita tepuk semangat, bisa? Bisa. Saya minta bantuan dari siswa bernama Lesti untuk memimpin teman-temannya. Kita sama-sama tepuk semangat. Ayo silakan berdiri semua. Tepuk semangat. Dang, dang. Deng, deng. Dong, dong. Dang, dang, deng, deng, dong, dong. Semangat. Semangat. Lanjut. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Tidak belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Selesai? Selesai. Silakan duduk kembali. Berarti sudah semangat ya? Iya. Sudah bisa menerima pelajaran dari Ibu Guru? Sudah. Sudah bisa fokus? Sudah. Ya, selanjutnya Ibu Guru akan bertanya sebelum masuk pada materi. Minggu lalu kita membahas tentang materi apa? Masih ada yang ingat? Saya, Bu. Ya. Menyambut usia balik. Iya, jadi betul, sudah betul ini materinya. Betul. Jadi materi kita minggu lalu itu menyambut usia Baik. Selanjutnya, Ibu Guru masih mau bertanya lagi. Kira-kira yang diingat pada materi minggu lalu, ciri-ciri usia balik itu apa? Saya, Bu. Ya, Air bagi perempuan. sudah benar? Benar. Benar? Benar. Ya, jadi jawabannya benar. Salah satunya haid Bagi perempuan. bukan bagi laki-laki. Iya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas materi tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi tujuan untuk hari ini, saya harap semua siswa yang ada di dalam kelas bisa fokus mendengarkan Ibu Guru, bisa memahami apa yang Ibu Guru jelaskan agar mengerti sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Paham? Paham. Ya, sekarang kita masuk pada materi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya, ke Madinah. Sebelum Ibu Guru lebih jelas menjelaskan tentang hijrah Nabi Muhammad, Ibu Guru mau bertanya, di sini ada tidak yang mengerti atau yang tahu arti hijrah? Belum. Ada yang tahu arti hijrah? Belum. Belum, ya. Jadi, coba diperhatikan baik-baik. Hijrah adalah atau secara umum berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tujuan yang lebih baik. Jadi hijrah adalah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang lebih baik. Misalkan Ibu Guru beri contoh, hari ini kita berada di sini. Terus kemudian karena kita tidak
gak nyaman, kita berpindah di tempat lebih baik yang kita menganggap nyaman. Itu bisa disebut dengan hijrah. Paham? Ya, diperhatikan lagi. Sebab Nabi Muhammad. Jadi pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, tentunya itu ada sebab akibat. Ya, sebab Nabi SAW melakukan hijrah ke Madinah. Yang pertama, tekanan dan penindasan di Mekah. Kaum Quraisy sangat menentang dakwah Islam. Jadi kaum Quraisy itu tidak suka dengan dakwah Islam. Ya, umat Islam mengalami penindasan, penyiksaan dan boikot serta sosial dan ekonomi. Nah, jadi ada beberapa kekerasan atau penindasan atau penyiksaan yang mereka alami pada saat kaum Quraisy. Ya, kaum Quraisy sangat tidak suka dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sebab pertama mengapa Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Dan selanjutnya nomor 2, sebabnya meningkatnya ancaman terhadap Nabi Muhammad. Kaum Quraisy berencana membunuh Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwah Islam. Jadi betapa kejamnya kaum Quraisy, hanya karena tidak dengan suka dakwah Nabi Muhammad SAW, dia mengancam akan membunuh Nabi Muhammad agar dakwahnya itu terhentikan atau Nabi Muhammad tidak berdakwah di tempat itu. Ya, rencana ini membuat situasi semakin berbahaya bagi keselamatan beliau. Ya, jadi ibu akan memutar video tentang hijrah Nabi Muhammad. Saya harapkan semua bisa fokus untuk menonton video di dalamnya. Ya, paham? Fokus untuk menonton video. Masih semangat? Iya, sekarang dilihat ya. Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad SAW, hijrah pertama dan Isra Mi'raj. Diperhatikan ya videonya. Periode dakwah, Rasulullah mengalami banyak sekali halangan. Para pemimpin Quraisy datang menemui Abu Thalib, paman Rasulullah. Mereka adalah para pembenci Rasulullah. Tolong sampaikan kepada Muhammad, kami yang memberi kepada kalian, jangan seperti itu dakwah. Namun permintaan itu ditolak oleh Rasulullah. Demi Allah, meskipun seluruh anggota keluarga mengucilkanku, aku akan terus berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Rasul terus-menerus menyerukan kepada kaumnya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan semua berhala-berhala yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apapun. Dakwah itu memancing kemarahan kaum Quraisy. Mereka pun berencana untuk menjatuhkan Rasulullah. Perhatikan, Selama ini, Muhammad tidak pernah berkata ini adalah kaum Quraisy. dia telah jujur dan tidak pernah berbohong. Sangat sulit jika kita ingin menghukumnya. Jika tidak bisa menghukum Muhammad, kita hukum saja para pengikutnya. Kemudian, penindasan terhadap umat muslim pun dimulai. Sasaran mereka adalah orang-orang miskin dan para budak. Jemur mereka di tengah padang pasir, jangan diberi makan ataupun minum. Teriak Abu Jahal, salah satu tokoh Quraisy yang sangat membenci Rasulullah. Maka Sumayyah dan keluarganya, budak dari Abu Jahal itu pun diseret dan dijemur di tengah gurun. Segala tipu muslihat dan tekanan
tekanan terus-menerus dilakukan, Abu Jahal meminta salah satu orang Yahudi untuk menyebarkan berita bohong tentang Rasulullah. Jika engkau berhasil, akan aku beri imbalan harta yang sangat banyak. Namun, usaha itu gagal. Orang itu justru masuk Islam setelah mengetahui sifat Rasul yang pemaaf dan penyayang. Tekanan lain datang dari paman Rasulullah sendiri, yaitu Abu Lahab. Segera ceraikan istri-istri kalian dan putuskan hubungan dengan keluarga Muhammad. Saat itu, putranya Utbah menikah dengan Ruqayyah dan Utaibah menikah dengan Ummu Kulsum. Di waktu yang hampir bersamaan, kedua putri Rasulullah diceraikan oleh suami mereka. Selama masa sulit itu, Abu Thalib selalu melindungi Rasulullah. Dia pergi menemui para pemimpin dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Muhammad adalah orang yang paling saya percaya. Meskipun kalian tidak setuju dengan ajarannya, lindungilah dia, karena dia keluarga kita. Videonya Meskipun diperhatikan. menolak masuk Islam, namun rasa sayang pada keponakannya tidak pernah berkurang. Ancaman terus-menerus datang. Rasulullah pun memohon petunjuk kepada Allah atas kekejaman yang diterima oleh umatnya. Lalu Allah menurunkan perintah untuk hijrah. Karena bumi itu luas, selalu ada tempat bagi kaum muslimin. Rasulullah kemudian menganjurkan kaum muslim untuk hijrah ke Habasyah, negeri yang aman dan damai, dipimpin oleh Raja Najasyi yang adil dan bijaksana. Rombongan pertama yang pergi berjumlah 15 orang, termasuk Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah, putri Rasulullah. Mereka pergi secara diam-diam pada malam hari agar tidak ketahuan oleh kaum Quraisy. Kapal ini akan mengantarkan kita ke Habasyah. Kemudian mereka menumpang sebuah kapal. Dialah yang memimpin kelompok tersebut. Iya, diperhatikan ya videonya. Kaum Quraisy mengetahui kejadian itu, namun semua sudah terlambat. Celaka, mereka berhasil lolos. Mulai saat ini, tidak akan ada ampun lagi bagi mereka. Setelah itu, penindasan terhadap kaum muslimin semakin parah. Mereka dikucilkan dari semua kegiatan sosial, termasuk pekerjaan, perdagangan, hingga pernikahan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk kembali hijrah ke Habasyah. Rombongan kedua yang berangkat berjumlah 101 orang dan dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kali ini, kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mengutus Amr bin Ash dan Abrah bin Walid ke Habasyah untuk mengganggu kaum muslimin. Bawalah harta benda ini sebagai hadiah. Kalian harus membuat Raja Najasyi mengusir kaum muslimin itu. Amr bin Ash menghasut Raja Najasyi dengan mengatakan bahwa Islam adalah ajaran yang sesat karena tidak mengakui Tuhan-Tuhan nenek moyang. Mereka juga berusaha membujuk dengan bermacam-macam hadiah. Namun, Raja Najasyi tidak percaya begitu saja. Aku akan mendengarkan pendapat dari kedua belah Tetap pihak. fokus ya, perhatikan Dia videonya. kemudian memanggil salah satu perwakilan kaum muslimin. Dalam kesempatan itu, Ja'far bin Abi Thalib berperan sebagai juru bicara. Dia menjelaskan apa itu Islam dengan sangat baik kepada sang raja. Dan ketika dia membacakan surat Maryam, Raja Najasyi menangis. Sesungguhnya, ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu cahaya yang sama. Sejak saat itu, kaum muslimin di Habasyah bisa beribadah dengan aman. Berbanding terbalik, Rasulullah dan para sahabat yang masih bertahan di Mekah semakin terpojok. Hai, ambilkan kotoran kami. Para sahabat Abu Jahal memenuhi permintaan itu. Apa yang akan kamu lakukan dengan ini? Aku akan memberikannya pada Muhammad. Kemudian, Abu Jahal berjalan mendekati Rasulullah yang sedang sholat. Dan ketika Rasul sujud, Abu Jahal meletakkan kotoran itu di antara bahu Rasul. Ya, sekarang mulai diperhatikan.
Rasulullah tetap dalam posisi sujudnya hingga Fatimah Az-Zahra membersihkannya sembari meneteskan air mata. Itu adalah sedikit cerita tentang kekejaman kaum Quraisy terhadap Rasulullah. Pada tahun ke-10 setelah kenabian, Rasulullah menghadapi cobaan yang sangat pedih. Dua orang yang sangat dicintainya wafat. Mereka adalah Abu Thalib dan Siti Khadijah. Tahun itu pun disebut dengan Awal Husni atau tahun kesedihan. Kini tidak ada lagi Abu Thalib, sosok kuat yang melindungi Rasul dari kekejaman kaumnya, dan tidak ada lagi Siti Khadijah yang selalu setia mendampingi Rasul. Kaum Quraisy memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang dan menghina Rasul terus-menerus. Hingga akhirnya Rasul memutuskan untuk hijrah ke Taif. Di sana ada kerabatnya yang menjadi pemimpin besar yang dapat menerima dakwah dan melindunginya. Maka berangkatlah Rasulullah bersama Zaid bin Harithah. Mereka berjalan kaki menempuh jarak yang cukup jauh. Sayangnya, orang-orang Taif menolak kedatangan Rasulullah. Kemudian, mereka mengusir Rasul beserta Zaid bin Harithah dengan lemparan batu hingga terluka parah. Dalam perjalanan pulang menuju Mekah, Rasul berdoa, Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengerti. Di tengah kesedihan dan kesulitan yang dirasakan Rasulullah, Allah menunjukkan mukjizatnya yang sangat luar biasa. Pada malam itu, Rasulullah sedang berada di Hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri dan membelah dadanya, kemudian membersihkannya dengan air Zamzam. Selanjutnya, malaikat memenuhi hati Rasul dengan iman dan hikmah. Setelah itu datanglah Buruk, seekor tunggangan yang berwarna putih dan bersayap yang mampu melangkah secepat kilat. Rasulullah mengalami perjalanan yang luar biasa dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang disebut dengan Isra, perjalanan malam. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat. Ya, diperhatikan ya. Dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril mendampingi Rasulullah naik ke langit sampai Sidratul Muntaha yang disebut dengan Mi'raj. Perjalanan yang begitu jauh dan mustahil itu hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi yang dikenal dengan nama Isra Mi'raj. Ketika sampai di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian, di langit ketiga hingga ketujuh, bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Kemudian Rasul bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku memenuhi panggilan wahai Tuhan. Banyak sekali karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Di antaranya, 1. Allah menjadikan Rasulullah sebagai kekasihnya. 2. Menjadikan umat Islam sebagai golongan pertama yang dibangkitkan dari kubur dan pertama dihisab. 3. Diberi 8 kebaikan, yaitu Islam, hijrah dari Mekah ke Madinah, jihad, sedekah, sholat, puasa Ramadan, memerintah kebaikan, dan melarang keburukan. Allah juga dengan Nabi Musa di langit keempat. Dia bertanya apa? Ya, mungkin itu saja tadi yang bisa ditampilkan. Sekarang Ibu Guru mau tanya, dari penampilan video tadi, apa saja yang bisa dipetik atau apa saja yang bisa dilihat dalam video tersebut? Ada yang bisa menggambarkan dari tampilan video tadi, apa saja yang bisa dipetik atau apa saja yang bisa, ayo, ya. Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa
hijrah Nabi ke Madinah adalah tentang pengorbanan untuk agama ikhtiar dalam menjalankan perintahnya serta dalam persaudaraan dalam iman dan kecintaan tanpa syarat terdapat Rasulullah. Iya, tepuk tangan untuk siapa namanya Lesti. Tepuk tangan. Nah, jadi dari pemutaran video tadi dia dapat memaparkan bahwa betapa sabarnya, betapa kokohnya, betapa kuatnya Nabi Muhammad saat mengambil keputusan untuk hijrah ke Madinah. Masih ada lagi? Saya Bu, Ya. pelajaran yang bisa diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah meliputi pentingnya pengorbanan dan keteguhan iman, semangat persatuan dan kesatuan dalam membangun umat. Iya. Terus ada juga yang dipaparkan tadi bahwa ada keteguhan hati, ada juga iman, ada juga kekuatan untuk bisa hijrah ke Madinah. Jadi mungkin itu saja yang Ibu bisa perlihatkan. Ya, saya tadi sudah diperlihatkan atau semua sudah nonton video yang Ibu putar. Sudah? Sekarang Ibu Guru akan membuat kelompok. Ibu akan membagi 3 kelompok, 1 ketua kelompok dalam 1 kelompok. Untuk kelompok 1, saya percayakan Lesti, ketua kelompok 1 ya. Ketua kelompok 2 itu Mei dan ketua kelompok 3 Alan. Paham? Jadi sudah ada ketua kelompok dan sudah ada anggota. Ya. Ibu Guru bagikan ya. Ya, coba mohon perhatiannya dulu sebelum mengisi LKPD yang Ibu bagikan. Coba lihat di depan. Silakan dibuka di halaman pertama di LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di atas itu diisi hari dan tanggal. Nah, di sini sudah terisi kelas dan semesternya. Kemudian dilanjutkan di bawah kelompok. Misalkan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Di sini sudah tertera jelas nomor 1, 2, 3, 4 dan 5. Nomor 1 berarti itu ketua. Ya, tadi saya sudah sebutkan ya nama ketuanya. Sudah? Sudah tahu siapa nama ketuanya? Untuk kelompok 1 ketuanya siapa? Kelompok 2? Kelompok 3? Iya, berarti sudah jelas ya. Sekarang silakan dibaca soalnya dan dikerjakan. Ibu Guru beri waktu untuk mengerjakan tugas LKPD-nya 10 menit dari sekarang. Ya, silakan dikerja. Ya, silakan dikerja. Silakan dibaca soalnya. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, bisa dipertanyakan ya sama Ibu Guru. Sekali lagi, jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, yang tidak dipahami di dalam lembar LKPD-nya, boleh dipertanyakan ya.
makanan sebagai ibadah. Tetapi juga bisa memberikan permintaan seksual. Ini kadang-kadang Ada tidak soal yang tidak dipahami atau tidak dimengerti? Tidak ada, ya. Silakan dikerja. Pertanyaannya dikerja dengan baik, didiskusikan dengan baik. Ya, sudah selesai? sudah. Ya. Jadi Ibu Guru minta kita persentase ya. Kita persentase per kelompok. Jadi Ibu gilir kelompok 1, 2, dan 3. Tapi sebelumnya Ibu Guru ingin suasana ini agar lebih semangat dari sebelumnya. Paham? Kita harus lebih semangat dari sebelumnya. Untuk bisa kita semangat, kita harus apa dulu? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Masih. Ya, coba semua berdiri dulu. Semua berdiri. Sekali lagi saya minta kepada ketua kelas Lesti untuk memimpin temannya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang dang, ding ding, dong dong, dang dang, ding ding, dong dong. Say aha aha, na aha aha, semangat. Lanjut. Akan duduk kembali. Ya, sudah semangat? Sudah. Sudah bisa kita lanjut persentase? Sudah. Sudah disiapkan jawabannya? Sudah. Lancar diskusinya? Sudah. Iya. Saya minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas yang Ibu telah berikan. Silakan maju ke depan. Kelompok 1. Satu akan membacakan hasil presentasi kami. 1. Mengutamakan akidah dan prinsip. Meneladani kesetiaan Nabi dan para sahabat. Untuk teman kita. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya, persentase dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. 1. Membangun persaudaraan ukhuwah yang kuat. Setibanya di Madinah, Nabi segera mempersaudarakan kaum. Ya, jadi ini adalah persentase dari kelompok 2. Aplaus dulu. Iya. Selanjutnya kelompok terakhir. Ya, silakan maju di depan untuk mempresentasikan tugas yang telah Ibu berikan. Silakan maju ke depan. Memiliki tema dan lingkungan yang mendukung. Nabi memiliki Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman perjalanan. Ini menunjukkan pentingnya memiliki sahabat yang Kita aplaus lagi untuk kelompok 3. Iya, luar biasa untuk presentasi pagi ini. Luar biasa sekali 3 cara meneladani hijrah Nabi Muhammad yang telah ditampilkan masing-masing kelompok. Semua bagus, semua sangat tertera dan semua sangat luar biasa ya. Tepuk tangan dulu, aplaus
Siap bekerja ya. Ya, tugas individu ini Ibu Guru beri waktu selama 6 menit untuk mengerjakan soal yang Ibu sudah siapkan di dalamnya. Silakan dibaca soal satu persatu. Di dalamnya ada pilihan ganda dan ada juga pertanyaan. Semua sudah paham ya cara mengerjakannya. Cara mengerjakan pilihan ganda tersebut itu kita tinggal memilih satu jawaban yang benar. Dengan cara apa? Disimak. Iya. Jika ada soal yang tidak dimengerti, yang tidak dipahami, boleh ditanyakan ya sama Ibu Guru. Ada tidak soalnya yang kurang jelas? Bagaimana? Sudah selesai? Belum. Sekarang Ibu Guru kumpul ya tugasnya. Di dalam pembelajaran ini kita bisa menyimpulkan bahwa perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat untuk menyelamatkan agama Islam dari tekanan kaum Quraisy, hijrah dilakukan untuk mencari tempat yang aman agar dakwah Islam bisa berkembang dengan baik di Madinah. Dari peristiwa ini kita bisa belajar tentang keberanian, kesabaran, dan pentingnya pengorbanan, kebenaran, dan keimanan. Mungkin untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Kemudian minggu depan kita akan bertemu dengan materi yang berbeda. Ibu Guru harapkan apa yang bisa disampaikan pada pagi hari ini semua siswa dapat memahami dan mempelajari bagaimana cara dan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad tentang hijrahnya ke Madinah. Ya, selanjutnya untuk menutup kegiatan ini, saya harapkan kesiapan ketua kelas untuk memimpin doa. Kemudian kita siap-siap untuk beristirahat. Silakan, Esti. Gurunya duduk siap-siap. Sebelum kita pulang